Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes, yes, yes. How are you today? Awesome, incredible, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kembali lagi bertemu adik-adik meski masih beribadah secara online. Yuk adik-adik, siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Tapi kakak mau ingatkan adik-adik untuk jangan lupa subscribe ya YouTube channel Awesome Kids. Juga follow Instagram Awesome Kids. Agar kalian tetap dapat update mengenai kegiatan Awesome Kids. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Ini kami Tuhan, meski adik-adik masih kecil, mereka mau datang membawa hati mereka yang memiliki kerinduan besar untuk-Mu. Berkati ibadah kami ini, dan kami mau mulai ibadah dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersukacita. Tepuk tanganmu, musik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari masuk hadiratnya dan nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom Prince and Princesses yang disayang Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik? Tidak terasa ya, liburan sudah usai. Besok adik-adik harus kembali masuk sekolah. Kak Femi ucapkan selamat belajar di kelas yang baru. Tekun belajar dan selalu mengandalkan Tuhan ya. Oke, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Sebelumnya Kak Femi mau kasih tahu bahwa minggu ini tema kita adalah Tuhan penebusku. Ya, Tuhan penebusku. Kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus membimbing kami agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan membimbing kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini adalah dari kitab Rut yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Puji Tuhan. Adik-adik mungkin ada beberapa yang sudah tahu kisah tentang Rut. Tapi Kak Femi mau menceritakan latar belakang dari kisah Rut buat adik-adik ya. Rut itu berasal dari bangsa yang bernama bangsa Moab. Rut mempunyai seorang suami yang bernama Mahlon, tapi sudah meninggal dunia adik-adik. Mertua Rut bernama Naomi. Pasti adik-adik ingat ya. Tadinya Naomi dan suaminya serta 2 anak laki-lakinya itu tinggal di Moab. Tetapi karena suami dan anak-anaknya sudah meninggal, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu di Bethlehem. Tadinya mereka pergi ke Moab karena di Bethlehem ada kelaparan. Nah, ketika Naomi mendengar bahwa di Bethlehem sudah ada banyak makanan, tidak ada kelaparan lagi, makanya Naomi ingin kembali ke Bethlehem. Tetapi menantunya yang bernama Rut ini bersikeras ingin sekali ikut dengan Naomi ke Bethlehem. Oleh sebab itu, Rut bilang sama Naomi, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Jadi Rut juga bersedia untuk tinggal di Bethlehem, dan juga Rut mengaku bahwa apa yang disembah atau Tuhan yang disembah oleh Naomi akan dia sembah juga. Ketika mereka sampai dan tiba di Bethlehem, Rut bekerja di sebuah ladang milik seorang kaya raya yang bernama Boas. Rut sangat mengasihi Naomi sehingga dia bekerja dari pagi hingga petang untuk menghidupi Naomi dan juga untuk menghidupi dirinya. Adik-adik, ternyata Boas yang kaya raya pemilik ladang itu adalah seorang penebus yang bersedia untuk menebus Rut menjadi istrinya. Luar biasa ya adik-adik. Rut yang nasibnya tadinya malang karena tidak memiliki suami dan dia juga tidak memiliki masa depan karena sudah tidak punya suami, tetapi ketika ada seorang penebus yang bernama Boas yang mau menebus dia menjadi istrinya, maka Rut sekarang turut menjadi pemilik ladang yang tadinya tempat dia bekerja, dan Rut mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan dikatakan Rut itu lebih berharga daripada 7 laki-laki. Nah adik-adik, Rutlah yang melahirkan Obed yang adalah ayahnya Isai dan ayahnya Daud. Siapa itu Daud adik-adik? Iya, Daud adalah Raja Israel. Luar biasa bukan adik-adik? Puji Tuhan ya adik-adik ya, bahwa Tuhan memelihara hidup Rut yang tadinya malang
yang tadinya tidak punya masa depan, tapi sekarang dia memiliki keluarga yang berbahagia. Amin. Dari kisah Rut ini adik-adik, kita mau belajar 2 makna tentang penebusan. Adik-adik catat ya. Yang pertama, ketika kita ditebus, maka kita yang tadinya terbuang menjadi berharga. Ya, yang pertama dari terbuang menjadi berharga. Yang kedua, dari tidak terarah menjadi memiliki kepastian tujuan. Tuhan Yesus adalah penebus kita, adik-adik. Tuhan Yesuslah satu-satunya penebus kita. Manusia memerlukan seorang penebus, dan satu-satunya yang dapat menebus manusia hanyalah Tuhan Yesus. Waktu dulu adik-adik, ketika kita semua ada dalam dosa, kita dulu terpisah dari Tuhan. Waktu kita hidup dalam dosa, maka kita menjadi milik si jahat. Si jahatlah yang berkuasa atas hidup kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan Yesus mau menebus kita. Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya untuk menebus kita. Adik-adik, Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan emas, perak, ataupun barang-barang berharga, tetapi Tuhan Yesus menebus kita dengan hidupnya, dengan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ketika Tuhan Yesus menebus kita, maka saat itu juga kita menjadi milik Tuhan Yesus. Si jahat tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas hidup kita. Kita yang tadinya tidak berharga menjadi berharga. Kita yang tadinya tidak memiliki masa depan, sekarang sudah disediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus menebus kita, Dia juga menyucikan kita dan menguduskan kita, agar kita dilayakkan untuk mendekat kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur atas penebusan Tuhan untuk hidup kita dengan hidup memuliakan Tuhan setiap hari. Amin. Bagaimana adik-adik diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini? Puji Tuhan. Kita ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 78 ayat yang ke-35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Kita berdoa ya adik-adik untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kami. Dulu kami orang berdosa, sekarang kami sudah dibebaskan dari dosa, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan di kayu salib dengan darah yang mahal. Sekarang kami menjadi milik Tuhan, menjadi milik Sang Penebus. Oleh sebab itu, kami mau terus menyerahkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami tiap hari untuk menjadi pelaku firman yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat belajar memasuki pelajaran yang baru. Terus semangat
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.